Izin perkenalan diri Pak, saya Agus Linar dari mahasiswa Unila Pendidikan Bahasa Indonesia. Di sini saya minta tolong untuk mewawancarai Bapak tugas mata kuliah Bahasa Lampung mengenai gelar adat yang ada di Lampung. Izin bertanya Pak, untuk gelar adat yang di Lampung ini Bapak pakai suku Saibatin atau Pepadun? Kalau kita Pepadun. Oh, Pepadun. Pepadun itu ada beberapa daerah ya, contohnya seperti di Takaan, ya. Sudah itu di mana di Kota Bumi, itu juga masih satu. Sudah itu sama di mana Penggalan, itu masih sama, masih satu. Kalau Saibatin itu dia larinya di pesisir. Untuk gelar adat di Pepadun ini ada berapa macam gelar adat Pak? Jumlahnya? Kalau gelarnya itu kita dari atas ya, yang paling tinggi ya. Yang paling tinggi kedudukannya itu dia paksi. Ya, paling atas itu paksi. Sudah yang urutan nomor 2 itu dia sultan. Ya, sudah yang urutan ketiganya itu dia pangeran. Bisa dibilang pangeran, misalnya kalau kita biasa ngomong itu pengiran. Yang keempat itu dia ratu. Sudah ratu itu di bawahnya lagi itu raja. Udah raja itu baru batin ini. Yang paling utama itu Pak. Kalau jarang juga sih yang udah dapat apa namanya gelar minah itu sudah jarang. Ya paling kalau kita sekarang di sini ini paling bawah ya, paling terakhir lah. Gelarnya itu dia batin. Untuk Bapak sendiri gelar saat ini apa Pak? Kalau saya sultan. Kalau saya sultan. Biasanya sih kalau misalkan gelar itu kita mengikuti gelar orang tua sebelumnya. Ya, tapi kalau misalkan anak laki-lakinya ada 2. Misalkan contohnya seperti bapak saya, anaknya laki-lakinya ada 2 anak. Sedangkan gelar bapak saya sultan, jadi turun ke saya sultannya. Tapi adik saya itu bukan sultan lagi, dia sudah turun ke pengiran. Ya, nanti kalau saya punya adik lagi, satu lagi ke ratu. Ya, jadi satu keluarga itu nggak bisa 2 yang sultan atau 2 yang pengiran gitu. Nah, untuk kayak berganti gelar ke atas itu gimana Pak? Bisa nggak Pak? Dari Bisa. sultan ke paksi gitu. Sultan ke paksi bisa. Dia harus kalau bahasa kami di sini nyetih. Nyetih itu dia harus bisa. Nah, jadi misalkan nih saya punya paksi gitu ya. Punya paksi, saya mau naik jadi paksi, saya sultan mau naik jadi paksi. Saya harus pisah hubungan, maksudnya pisah rumah. Pisah hubungan maksudnya bukan pisah rumah benar, bukan. Maksudnya kalau rumahnya kan sudah pisah. Masih pisah hubungan itu maksudnya pisah dari gelar adat. Pisah dari gelar adat itu kita harus motong kebo. Motong kebo. Ya. Hewannya harus kebo gitu ya Pak? Ya, kebo sapi gitu. Minimal 1. Minimal 1. Ya. Kalau sultan ke paksi 1. Tapi kalau pengiran ke paksi bisa ada pilihan ke paksi, tapi 2. Setiap satu gelar itu 1 sapi atau 1 kebo. Ya. Itu ada upacaranya sendiri nggak Pak? Ada. Buat menaikkan. Nah, untuk kalau misalnya saya Jawa gitu nikah sama orang Lampung yang udah ada gelarnya, untuk saya bisa dapat gelar itu gimana Pak caranya Pak? Jadi kamu harus dilampungkan dulu. Dilampungkan dulu. Maksudnya seperti ini, bukan dilampungkan maksudnya langsung masuk ke Lampung, bukan. Jadi kamu itu harus diangkat apa, dari jadi adik atau jadi anak sama orang Lampung. Nah, jadi kamu baru diakui orang Lampung. Baru kamu bisa nikah sama orang Lampung. Kalau bahasa Lampungnya diangkon.
diangkat anak atau diangkat apa, diangkat adik atau diangkat. Itu juga berlaku untuk cowok. Iya, iya, seluruh, mau dia laki mau itu perempuan, itu kalau ini misalkan dia beda suku, dia tetap diangkat adik. Nah, sesama suku Lampung juga beda, semua suku Lampung juga ada yang harus diangkat anak. Kenapa Pak kayak gitu Pak? Karena beda pepadun sama sebatin. Oh kalau Nah, dia kalau misalkan bisa. Ini sebatin ini masuk ke pepadun tetap diangkat anak dulu juga. Gelar adatnya juga namanya beda Pak kalau ya. sebatin. Kalau sebatin itu dia mulainya dari sultan. Oh dari sultan. Dari sultan untuk bawa ke bawah. Kalau sebatin tingkatan paling bawah apa Pak? Tingkatan paling bawah kalau nggak salah sama sih, nggak sama. Sama, bedanya mulai dari sini. Iya. Kalau mereka nggak ada faksi. Kalau mereka adanya dalam. Jadi itu apa? Untuk ngangkat itu bukan dari keluarga suaminya gitu ya Pak? Keluarga yang lain gitu ya? Gimana? Kayak misalnya saya nikah sama orang Lampung berarti bukan keluarga yang calon suami saya gitu ya? Yang angkat? Bukan. Kalau misalkan kamu diangkat sama keluarga calon yang lakinya, berarti kamu harus satu keluarga dong. Oh iya. Kalau satu keluarga bisa nikah, harus keluarga yang lain. Nah itu juga ya kebanyakan yang misalkan kayak contoh seperti kamu ya, kamu nikah sama orang Lampung, pasti biasanya kamu nanya, saya udah diangkat anak sama siapa, sama keluarga ini. Nah nanti kan yang laki kan tunjuk siapa, yang seakan kan ya keluarganya masih dekat atau keluarganya masih apa namanya kerabat baik lagi. Terus itu nanti gelarnya sama apa enggak Pak? Dari istri kan dari gelar yang lain, ratu misalnya, terus suaminya faksi, itu nanti istrinya ngikut ke suami atau tetap jadi gelar ratu itu? Nah itu Bu harus jelasin juga itu. Nah kalau misalnya dia pertama masuk dia diangkat anak itu ya, diangkut itu ya, dia pasti dikasih gelar sama keluarga yang baru itu. Nah, nanti kalau misalkan dia sudah nikah nanti ya sudah nikah, nanti dikasih gelar lagi sama pihak laki. Makanya orang Lampung ini gelarnya nggak cuma satu. Oh nggak cuma satu Pak? Ya, contohnya saya dari sini, dari Batangan. Nah dari Batangan itu saya sultan. Ya. Kalau dari mertua, dari mertua saya faksi. Dari mertua. Kalau dari Lebu, dari Lebu saya penyiar. Beda-beda seperti itu. Ada juga yang sama, ada yang sama. Tapi karena kedudukan saya itu beda-beda di keluarga, ya tetap beda gelarnya. Berarti ya di keluarga besar itu gelarnya ya beda-beda ya Pak? Beda-beda. Nanti kalau misalkan dari keluarga saya, manggil saya faksi. Kalau misalkan dari keluarga istri saya, kalau dari keluarga saya manggil sultan. Kalau dari keluarga istri saya manggilnya faksi. Tapi kalau dari keluarga ini paman saya, ini dari kalau bisa dibilang kelama saya loh, kelama saya yang di kakak ibu atau adik ibu yang di anak itu udah pengikat. Beda-beda, sudah beda. Itu setiap itu gelar adat itu ya upacaranya sama aja tadi? Gimana? Setiap dari sebatin atau pepadun untuk upacara gelar adat itu sama aja untuk ada perbedaan sedikit. Oh ada perbedaan. Ada perbedaan sedikit, tapi ya rata-rata sama. Kepemberian gelarnya sama. Tapi paling rentetan adatnya aja beda. Waktu upacara gelar adat itu acaranya apa aja Pak? Gelar maksudnya? Pas acara adatnya. Nah pertama itu kalau rentetannya ya, pertama kita menerima keluarga kelama. Kalau waktu nikah ya ini ya, pertama kita terima keluarga kelama dulu. Sudah keluarga kelama kita terima, kita suruh duduk di atas panggung, kita kasih minum, kita ngobrol-ngobrol. Sudah itu di situ
itu ada namanya tangguhan. Maksud tangguhan itu dari pihak kelama menyerahkan acara itu ke pihak adat yang ada di desa itu, di dusun itu, seperti itu. Nah, sesudah itu selesai, pihak kelama turun, baru kita nerima kedatangan dari pihak yang sujud atau pihak dari mempelai yang mau sujud atau yang mau inilah bahasanya, yang dari kalau dia yang laki yang datang dia sujud, kalau yang perempuan pihak perempuan yang datang itu beruang. Nah setelah itu sudah baru kalau misalkan mereka yang pihak apa tamu besar lah bahasa kita ya, tamu besarnya sudah datang baru itu kita mulai acara adatnya. Itu yang sudah ke acara adatnya. Nah dari duduk dulu di situ ada tangguhan. Kalau tangguhan itu kalau sudah pihak sampai pihak besan lah bahasanya yang datang itu sudah ada yang namanya mempejong itu sudah masuk di adat. Mempejong itu selesai yang apa namanya retet udah mempejong selesai, baru kita masuknya ke pemberian gelar. Sudah selesai pemberian gelar itu baru ditutup, selesai baru resepsi. Kalau misalkan pernah dengar ya, ada yang namanya acara apa? Ada acara nikahan sampai 7 hari 7 malam. Iya, pernah dengar ya? Nah itu bukan adat biasa yang mereka pakai, tapi mereka buat acara cangket. Itu acara apa, Pak? Cangket, kalau cangket itu dia acara adat juga, tapi itu yang lebih apa? Yang lebih banyak ininya apa namanya acaranya di situ itu ya. Kalau kita bilang itu muli mekana itu bujang gadis. Itu bisa dibilang kalau apa? Kalau cangket itu lebih banyaknya acara bujang gadis. Itu untuk saya batin sama pepadun sama aja, Pak. Kalau rata-rata kalau apa pakai cangket udah itu namanya dengan gawi lah bahasa kita ya. 7 hari 7 malam itu rata-rata pepadun yang pakai. Dan yang masih banyak pakai itu orang Bugis, Galang. Itu lebih banyak musim. Kalau di sini sudah jarang. Ya, sudah jarang karena mungkin lain ya. Mungkin karena sudah dekat sama kota, makanya dia kemarin di sini juga udah agak males lah kalau misalkan udah harus 7 hari 7 malam, capek juga biasa gitu kan. Tapi kalau mereka di sana memang lebih masih fanatik gitu. 7 hari 7 malam, kadang 3 hari 3 malam itu ada bisa. Kan ada pemangku adatnya gitu nggak, Pak? Pemangku adat? Iya. Tua-tua adat? Iya, tua-tua adat ada, pasti ada. Itu gelarnya pasti gelar paling tinggi atau nggak nentu, Pak? Enggak. Oh, nggak tentu. Itu tetap ngikutin sama pihak keluarganya. Yang tua-tua adat di sini pun yang apa namanya sultan ada. Ada. Yang masih ada. Sudah itu yang apa namanya pengiran ada. Nggak tentu dia. Nggak tentu. Karena yang apa namanya bisa dibilang tua-tua adat atau pengurus adat itu kan nggak harus yang apa namanya yang gelarnya tinggi gitu. Nggak harus berarti ya. Ya. Kali ini itu hanya apa pengurus adat, bukan yang dituakan gitu kan. Ini kan hanya pengurus adat. Kalau yang dituakan itu tetap paksi. Ya seperti contohnya kalau misalkan di acara nikahan gitu ya, acara nikahan itu memang kalau untuk paksi kita emang sudah disiapkan tempat duduk khusus. Oh, kalau untuk paksi. Ya, tempat duduk khusus dia disiapkan meja bulat, di situ ditaruh kursi, itu khusus untuk paksi semua itu. Ya,
Tapi kalau misalnya paksi misalkan contohnya paksi saya gitu ya, berhalangan datang, itu bisa diwakilkan. Misalkan dia ada keperluan atau keperluan apa gitu yang dia benar-benar nggak bisa datang, ya sudah, berarti dia nggak duduk di situ. Jadi orang tua saya, ayah saya yang duduk di situ. Dan jika kalau misalkan ayah saya pun nggak bisa juga karena dia ada pergi atau gimana, ada keperluan lain, baru saya duduk. Bisa diwakilkan. Bisa. Berarti tempat duduknya diurut gitu ya Pak? Paksi terus. Enggak. Oh enggak. Itu hanya disiapkan hanya untuk paksi. Oh untuk paksi aja. Kalau yang sultan, yang pangeran, yang apa namanya, yang ratu, raja, itu mah ya terserah mau gimana ya masalah. Gitu. Ya. Boleh minta tolong di itu nggak Pak? Ditulis ya? Iya. Sebenarnya cuma urutan aja sih, nggak bangga deh. Nggak apa-apa Pak. Yang nomor 1 ini paksi gitu ya. 1 paksi. Nomor 2 dia sultan. Sultan atau sultan. Yang ketiga baru dia masuk ke pinggiran. Ratu. Lima raja. Enam batin. Itu ini untuk pepadun. Kalau untuk saya batin Pak? Kalau saya batin itu kalau nggak salah pertamanya saya yakin memang sultan. Sama aja tapi mulai dari sini ya Pak? Iya, dari sini udah turun ke pinggiran, ratu, raja, batin. Udah batin, tapi dia ada tambahan satu lagi di sini. Oh ada lagi. Iya, nomor 7 minat. Nomor 7 dia minat. Saya tulis ya di sini ya. Nomor 7-nya minat. Ini untuk ratu ini juga, untuk cowok juga nggak apa-apa Pak? Nggak apa-apa. Iya. Raja untuk cewek ya? Iya. Pokoknya dia harus ada urutan. Memang urutan seperti itu. Mau dia laki maupun perempuan tetap ada. Kirain untuk ratu yang untuk perempuan. Yang laki juga ada. Si sultan, pinggiran, ratu, raja, batin. Ada nggak Pak kayak dia malah turun gelar adatnya gitu, dari ratu ke raja gitu, nggak bisa ya Pak? Dari ratu ke raja enggak. Oh nggak bisa. Enggak. Sebenarnya saya ya kalau dari kelama saya yang di Kedamaian, di dekat Pasar Tugu ya, tahu ya, di Kedamaian. Ya sebenarnya saya ratu. Tapi setelah saya nikah, karena di bawahnya itu takut nggak kebagian gelar, jadi saya dinaikin 1 tingkat. Tapi saya nggak bisa langsung naik langsung ke sini lah sultan, nggak boleh. Cuma di 1 tingkat aja. Berarti pakai upacara juga ya Pak, yang pemotongan? Enggak, kalau itu nggak pakai acara adat waktu itu, karena itu kan bukan dari Batangan. Kalau yang pakai acara adat itu dari mana? Dari Batangan. Kalau dari Batangan itu kan dipakai dalam satu kampung. Nanti walaupun dari kampung-kampung manapun manggil itu tetap seperti itu. Kalau yang seperti kayak di Kelama, sama saya itu cuma keluarga kecil itu aja yang manggil saya seperti itu. Kalau kayak paksi saya kan di depan, di keluarga istri itu ya keluarga istri saya aja, keluarga kecil itu aja. Walaupun sebesar apa keluarga istri saya tetap kan seperti itu kan, sebesar itu kan. Tapi kalau misalkan kayak seperti saya di Batangan sudah di sultan, itu orang Tegidenan
Orang mana orang aja. mana aja tugasnya tetap berbagi. Berarti ya kalau upacara adat juga nggak semuanya ya Pak ya? Gimana? Kalau kenaikannya juga cuma beberapa aja ya, tertentu gitu ya? Kenaikan apa namanya gelar, kenaikan gelar itu hanya berlaku untuk di Batak. Wah ini berlaku di Batangan. Selebihnya ya enggak Ya, acara adatnya ya Hmm. naik namanya naik ke padu. Hanya di Batangan Ya, aja. di Batangan aja yang harus pakai acara adat kenaikan gelar. Tapi kalau misalkan dari lama dari dulu kayak gini nggak masalah. Karena itu nggak dipakai halayak ramai. Baik Pak, terima kasih atas wawancara hari ini. Ya, sama-sama. Sebelumnya mau tanya Pak untuk Ya, boleh. nama apa ya Pak? Ya, Nama lengkap Pak. nama lengkap boleh. Siapa Pak? Apa? Nama lengkap Ardenta Firdaus. Itu tempat tanggal lahir? Tempat tanggal lahir Tanjung Karang. Tanjung Karang. Tanjung Karang 12 April 87. Untuk pekerjaan Pak? Pekerjaan untuk saat ini ya nggak tahu kelanjutan depannya. Kalau untuk saat ini jadi perangkat desa. Perangkat desa. Perangkat desa di bagian apa ya Pak? Perangkat desa di bagian perencanaan. Audit perencanaan. Ini Pak alamat rumah sini Pak? Alamat Dusun Kebagusan 1. Oh, Dusun Kebagusan 1. Kebagusan 1 RT RW juga. Iya. RT RW RT sama 001 001. Desa Kebagusan ya Pak? Desa Kebagusan, Kecamatan Pendataan, Pesawat. Kasih ya Pak. Sama.